Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai discrete, di mana kita sampai ke Poisson probability. Jadi kita akan teruskan. Nah, ini adalah soal kita dari Anderson halaman 257 nomor 51. Nah, pertanyaan pertama itu adalah, sebentar saya buka dulu Anderson-nya. Ya. Nah, jadi di Anderson itu di sini nomor 51 itu kita membahas mengenai tweets ya yang diterima per jamnya. Ya, di mana di sini si Bob ya itu rata-rata menerima tweets 7 per jamnya ya during his lunch hour. Jadi dia lunch itu 1 jam, nah selama itu dia rata-rata menerima 7. Pertanyaan yang pertama adalah bila tidak ada yang diterima, berarti X-nya itu 0. Pertanyaan yang kedua itu adalah paling tidak ada 4. Ya, berarti 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ingat, kita tidak bisa membatasi jumlah tweets yang diterima. Ya, sama juga kita tidak bisa membatasi mobil yang liwat di jalan tol dalam sehari itu ada berapa. Ya, jadi ke atasnya itu bisa saja menjadi tidak terhingga. Nah, oleh karena itu, karena total semua probabilitas kalau ditambahkan itu 1, maka supaya kita bisa menghitung minimal 4 tweets, maka dibalik 1 dikurangi ya. Jadi saya akan stop dulu. Kita kembali ke PowerPoint. Jadi ke minggu kemarin kita sudah bahas, jadi 1 dikurangi probabilitas 0 menerima tweets, probabilitas 1, probabilitas 2, dan probabilitas 3. Nah, ini jadinya kita harus memasukkan satu-satu. Nah, yang 0 itu sudah kita kerjain, tinggal memasukkan, tinggal mengerjakan yang 1. Ya, ini sama aja kayak yang di atas, hanya X-nya itu diganti dengan 1. Jadi seperti ini. Nah, ininya adalah 1, ya kan? Nah, ini adalah 1 vektorial. Nah, seperti itu. Kemudian 2, ya sama juga. Ya, di sini F probabilitasnya 2. Menerima tweet sebanyak 2 itu berapa? Ini juga sama 2, dan ini adalah 2 vektorial ya yang di bawah seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menerima tweet sebanyak 3 ya, berarti kita tinggal mengganti yang di atas ini pangkatnya 3. Sudah, berarti dibagi dengan 3 vektorial. Sudah, kalau kita ketemu, tinggal memasukkan ke dalam ini. Ya, ketemu deh probabilitasnya. Siapa yang ada pertanyaan terkait binomial dan Poisson? Ya, jadi kita selesaikan yang kemarin masih tertinggal. Oke. Nah, ini menyelesaikan yang kemarin. Nah, sekarang kita punya satu lagi discrete probabilitas. Nah, itu yang disebut dengan hipergeometri. Nah, hipergeometri itu hubungannya dekat dengan binomial, ya. Tetapi ingat di sini kalau binomial itu
satu trial dengan trial yang lain itu tidak ada hubungannya, tetapi kalau di sini not independent, jadi saling terkait. Sehingga probabilitas untuk sukses itu berubah dari satu trial ke trial yang berikutnya. Ya, jadi ini yang disebut dengan hipergeometri. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ya. Jadi Bu, maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Dari tadi. ada suaranya? Nah, udah ada Bu. Oke. Dari awal atau ke belakangnya? Yang tadi yang penjelasan. Oke. Geometri. Oke. Sebentar. Saya cari contoh soalnya dulu. Tunggu ya, sebentar. Oke. Nah, saya berikan contoh, nanti saya akan jadikan satu ya, tapi sementara ini saya berikan contoh dari PowerPoint yang lain. Suara saya terdengar? Terdengar Bu. Cukup. Ya. Nah, coba dilihat, ini adalah hipergeometri. Ya, jadi rumusnya ini tadi. Ya. Jadi di mana probabilitas X sukses dari N percobaan. Ya. N itu adalah jumlah percobaannya, N itu number elemen dalam populasi, N besar ya. R itu adalah populasi dengan number atau jumlah elemen dalam populasi yang diberi label sukses. Nah, ini mungkin agak membingungkan, tapi kita lihat di sini. Nah, ini ada 3 different computer. Nah, ini mungkin sejalan dengan ilmu saudara. Jadi ada 3 komputer yang diperiksa dari 10 departemen. Ya. 4 dari 10 itu mempunyai illegal software.
Ya, Anda juga familiar lah dengan ini. Jadi softwarenya itu ilegal. Nah, berapa probabilitas 2 dari 3 ya, komputer yang terpilih itu mempunyai illegal software? Jadi 2 dari 3. 3 mana? Yang ini nih maksudnya. 3 awal ini. Nah, jadi di sini itu R-nya itu adalah 4. R itu apa sih? Kembali lagi ke sini. Number of element in the population yang diberi label sukses. Tentu saja di sini bukan sukses ya, 4 itu. Tetapi 4 itu adalah komputer yang mempunyai software ilegal. Jadi kita tertarik atau fokus kita adalah ke ilegal software. Jadi 4 yang memiliki software ilegal. N itu adalah jumlah populasi. Jadi karena ada 10 departemen, jadi N-nya itu 10 ya. Kemudian X-nya 2. 2 itu adalah yang ditanyakan. 2 dari 3. 3 itu adalah sampel. Ya. N itu adalah N kecil sampel atau number of trial. Jadi number of percobaan atau kejadian. 3 different computer. Nah, sudah. Kalau kita sudah menentukan ini, tinggal memasukkan ke sini. Ya. R-nya 4, ininya X-nya 2, dan seterusnya. Nah, apa arti dari ini? 4, 2, 6, 1 itu apa? Nah, perhatikan baik-baik. Ini sudah kita bahas kemarin terkait dengan binomial. Ya, jadi Anda lihat di sini. Ya. Nah, ini adalah 4. Dari mana 4 ini? 4 vektorial, 2-nya 2 vektorial, 4 dikurangi 2. Ya. Nah, ini 6 vektorial, 1 di sini, 6 kurang 1. 10 3 artinya 10 vektorial, 3, 10 kurang 3. Nah, seperti ini. Udah tinggal dihitung saja. Jadi ini yang disebut dengan hipergeometri. Ada pertanyaan terkait ini? Jadi kita bisa simpulkan ya, kita punya random variable itu 2 macam. Macam pertama itu adalah random variable yang sifatnya itu diskrit. Nah, diskrit itu adalah yang kita bahas minggu ini dan sebagian minggu ini dan minggu kemarin. Jadi ada 3 yang kita bahas, yaitu binomial, kemudian yang kedua adalah Poisson, yang ketiga itu adalah hipergeometri. Kenapa kok diskrit? Ya karena kejadiannya itu kemungkinannya itu diskrit, artinya dia tidak memiliki angka pecahan. Jadi misalkan 0, 1, 2, 3. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah komputer. 2 dari 3 komputer. Komputer tuh nggak mungkin 1,5. Adanya 2. Kemudian yang Poisson kemarin. Ya, yang Poisson yang barusan juga kita bahas, tweet ya. Itu juga nggak mungkin 1,5 tweet, 2,75 tweets itu nggak bisa. Ya bisanya cuma 1, 2, 3, 4, 5 atau 0. Ya. Kemudian mobil, jumlah mobil itu juga nggak bisa ya pecahan. Nah, makanya disebut dengan diskrit. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu tadi, misalkan Anda tertarik dengan kepemilikan mobil di rumah tangga, misalkan seperti itu. Jadi random variabelnya itu adalah kepemilikan mobil. Nah, pertanyaan yang Anda ajukan ke household atau ke rumah tangga itu adalah Bapak atau Ibu memiliki berapa mobil? Atau keluarga ini memiliki berapa mobil? Jawabannya pasti, oh enggak, kita nggak punya mobil, berarti 0. Oh kita punya 3, oh kita punya 2. Itu berarti diskrit, random diskrit. Ya kan?
Nah, kemudian juga mungkin Anda tertarik dengan misalkan frekuensi belanja ya di suatu rumah tangga misalkan. Nah, tentu saja ini Poisson. Ya, Bapak, Ibu, satu minggu belanja berapa kali? Ingat, Poisson itu mempunyai atau diutarakan dalam tenggang waktu per minggu, per hari, per jam, atau per space, misalkan meter persegi, kilometer, dan seterusnya. Jadi Anda sebulan Bapak Ibu belanja berapa kali? Nah, itu 3 kali, 2 kali, 5 kali, atau ke mall berapa kali misalkan. Nah, nggak ada ke mall 1,5 kali. Nah, makanya disebut sebagai discrete random variable. Ya. Siapa yang bertanya di sini lagi? Jadi Anda dalam kuesioner itu nanti bisa keluar yang discrete, bisa keluar yang kontinu. Jadi kalau Anda berapa kali belanja itu pasti discrete. Tapi kalau berapa umur Anda, berapa berat badan, berapa air minum yang diminum per hari. Nah, ini itu kontinu yang akan kita bahas sebentar lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, kalau nggak ada, ini nanti saya compile dengan contoh ini saya jadikan satu dengan PowerPoint yang barusan kita bahas. Jadi nanti saya kirimkan dalam bentuk satu PowerPoint. Oke. Nah, sekarang kita akan ke random variabel yang lain yang disebut sebagai kontinu. Ya. Jadi ini kita membahas yang disebut dengan continuous probability distribution. Ya. Jadi Anda melihat bedanya apa. Jadi kalau yang tadi itu kemungkinannya cuma 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi kalau kontinu itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau kemarin kita hanya bisa mengatakan berapa probabilitas 2 dari 3, berapa probabilitas diterima tweets 7, berapa probabilitas diterima tweets 4 gitu ya. Sekarang nggak bisa. Ya. Karena kalau di dalam garis bilangan itu setiap titik ya, ingat ya, setiap titik di garis itu mempunyai kemungkinan untuk keluar atau untuk terjadi. Berapa hari ini Bapak atau Ibu minum berapa liter air ya? 1,57 liter. Nah, sebelahnya ditanya berapa kemungkinan berapa hari ini Bapak Ibu minum air 2,000005. Bisa. Ya, jadi kalau yang satu itu kalau garis bilangan dikatakan garis bilangan, kalau Anda membuat garis bilangan itu terputus-putus 0, 1, 2, 3, 4 cuma gitu doang. Kalau ini garis bilangannya utuh. Setiap titik kemungkinan bisa keluar. Terjadi. Ya, Anda manggil orang di pinggir jalan misalkan. Pak, sebentar Pak, saya ukur tinggi badannya. Kalau memang benar-benar alat ukurnya canggih, itu pasti sampai ke milimeter, sampai yang sekecil-kecilnya. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Jadi kita nggak bisa mengatakan berapa probabilitas 7 keluar, berapa probabilitas 8 keluar. Yang bisa kita bilang itu adalah dalam range.
ya, dalam ukuran range, ya, berapa probabilitas tinggi badan 150 sampai 160. Ya. Karena kalau cuma 150 saja probabilitasnya hampir itu kecil sekali. Ya. Kecil sekali. Jadi nggak mungkin kita mengatakan berapa probabilitas 150, tapi kita hanya bisa mengatakan berapa probabilitas antara 160 sampai 170 misalkan sentimeter tinggi badan, ya, seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat, ya, kita sudah tadi saya beri gambaran sedikit mengenai continue. Jadi itu yang disebut dengan continue probability. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Ya. Jadi Anda lihat di sini. Nah, a continue random variable itu variable that can assume any value. Jadi dapat, ya, keluar setiap nilai on a continuum. Jadi di sini diasumsikan accountable number of value. Jadi tidak terhingga. Ya, nilainya itu berapa? Itu tuh sampai. Jadi antara 0 sampai 1 ada berapa angka di situ. Jarak antara 0 sampai 1 misalkan 1 meter gitu. Wah, itu tak terhingga karena garisannya nggak putus. Ingat, setiap titik di dalam garisan. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah thickness of an item. Jadi misalkan berapa ya tebalnya tembok ini. Nah, itu macam-macam. 3 mili, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 desi, berapalah gitu kan. Itu sesuatu yang tidak terputus. Ya, kemudian time required to complete a task. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, 2 jam, 3 menit, 20 detik, dan seterusnya. Ya, temperatur dari solution atau campuran, ya, campuran atau chemical, ya. Kemudian tinggi badan dalam inci, ya, atau dalam, kalau kita pakai satuannya meter sentimeter. Nah, itu juga merupakan continue random variable. Nah, this can potentially take on any value. Jadi bisa nilainya berapa saja seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak mungkin. It is not possible to talk about the probability of random variable assuming a particular value. Jadi nggak mungkin saya mengatakan berapa probabilitas tinggi badan 150 gitu. Itu nggak mungkin. Ya, karena itu kemungkinannya kecil sekali. Jadi kalau Anda memang benar-benar ngukur yang sebenarnya, itu keluar persis angka 150 cm untuk tinggi badan, itu probabilitasnya kecil banget. Jadi makanya it is not possible. Instead, we talk about the probability of the random variable assuming a value within a given interval. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita hanya bisa mengatakan dalam interval tertentu berapa probabilitas tinggi badan 150 sampai 160. Ya, itu. Nah, ini yang disebut dengan continue probability distribution. Nah, karakteristiknya apa? Dia itu simetris. Skewness measure is zero. Jadi kemarin waktu di paper itu Anda diminta untuk melihat distribusi data. Nah, di sini distribusi datanya itu adalah simetris. Maksudnya apa sih? Jadi kalau simetris, jadi kalau Anda kemarin membuat histogram, itu akan tampak kan kemarin histogramnya balok-balok. Kalau Anda halus, dia akan berbentuk kurva seperti lonceng ini. Nah, ada lonceng yang miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, ini kalau ini simetris.
Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita, ya saya kasih contoh, kalau kita misalkan Anda mengambil data di KRL, tinggi badan orang, itu dia akan populasi ya, semua orang yang naik KRL itu Anda ukur tinggi badannya, itu akan berbentuk seperti ini. Jadi orang yang punya tinggi badan normal, maksudnya umur tertentu ya, kita bicara jangan dicampur antara bayi dengan umur yang 60, tidak. Misalkan kita mengukur tinggi badan orang antara yang dewasa lah, dewasa itu mungkin 20 sampai 30 misalkan. Itu akan sebarannya akan seperti ini. Ya, sebarannya akan seperti ini. Kenapa? Untuk tinggi badan 20 sampai 30 normalnya berapa? Nah, yang normal itu akan berada di tengah. Yang paling banyak, ini normal. Nah, tetapi ada yang tidak normal. Jadi orang yang umur 20 sampai 30 tetapi cebol, dia akan berada di sisi kiri. Jadi ingat ini panjang ini adalah garis bilangan ya. Jadi dari kiri ke kanan itu semakin membesar. Jadi yang cebol-cebol itu di kiri. Nah, ini orang-orang cebol ini itu sangat kecil. Ya, sangat sedikit, sehingga tidak setiap hari, tidak setiap jam itu Anda menemui orang cebol. Maksudnya lebih rendah dari seharusnya. Ya, mungkin kalau orang yang normal tinggi badan 20 sampai 30 orang Indonesia ya, itu mungkin ya sekitar 160, 155 misalkan sampai 180 lah. Nah, ini ada orang yang 140, 130 gitu. Jadi pendek-pendek itu ada di sebelah kiri. Nah, kalau Anda perhatikan di kereta itu ada, tetapi tidak banyak. Sehingga probabilitas, ini kan probabilitas. Probabilitas ketemu orang yang seperti itu kecil. Jadi ini Anda sebelah kiri ini adalah orang-orang yang pendek. Nah, sebaliknya ada yang ekstrim di sebelah kanan. Ini orang yang tinggi-tinggi, 190, ada yang 2 meter, ada nggak? Ada. Orang Indonesia ada, tapi juga tidak banyak, sehingga tidak Anda temui setiap hari. Ini kecil jumlahnya yang ke kanan, makanya dia meletot gitu ke kanan. Nah, yang normal, yang banyak, yang tiap hari Anda ketemu ya ada di tengah-tengah. Gitu. Nah, sekarang normal distribusi itu min-nya ada di tengah-tengah. Jadi Anda juga sudah kemarin belajar mencari min, tetapi min dari sampel ya. Kalau ini min dari populasi, kemudian ada standar deviasi dari populasi. Jadi gendut tidaknya kurva ini tergantung kepada standar deviasi. Semakin besar standar deviasi, ini akan semakin gemuk, ya, semakin melebar. Artinya dia semakin bervariasi. Ingat, standar deviasi itu melihat variasi data. Nah, ya, jadi kalau dia simetris, kalau dia simetris itu berarti min menjadi satu dengan median, menjadi satu dengan modus. Jadi tengah-tengah itu adalah min, median, modus. Kemudian yang berikutnya, the mean can be any numerical value. Jadi min-nya bisa macam-macam, bisa 0, bisa minus, bisa positif, lah iyalah. Ya. Jadi tidak selalu harus di 0. Misalkan rata-rata tinggi badan, yaitu tidak mungkin 0, ya kan? Pasti sekitar 100. Misalkan tadi rata-rata tinggi badan umur 20 sampai 30, ya pasti sekitar 150-an, 170-an cm ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai keuntungan, ya bisa aja minus. Kan kadang-kadang juga rugi, ya, jadi itu. Jadi ini bisa nilainya macam-macam.
Kemudian, nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau standar deviasinya tambah gede, dia tambah gendut. Kalau standar deviasinya kecil, dia ramping. Ya. Jadi kalau ini row-nya 15 dibanding ini 25. Ya. Larger value result in wider, ya, flatter curve. Ya, jadi semakin mendatar. Nah, berapa probabilitas dari ini yang ada di bawah ini? Ingat, total semuanya itu 1. Penjumlahan dari semua kejadian, probabilitas semua kejadian itu 1. Nah, kalau kita bicara simetris, ya, berarti setengah kiri, setengah kanan. Ya, jadi setengah di sebelah kiri min, setengah lagi ada di sebelah kanan min. Ya, ini. Nah, kemudian jadi ini karakteristik dari tadi ya, normal probabilitas distribution. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita lihat di sini, mungkin nggak jelas. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya 1000 populasinya itu ada 1000 orang. Misalkan tadi yang di kereta, misalkan 1000 orang berumur antara, kan kita tertarik tinggi badan berumur 20 sampai 30 ya. Nah, kalau kita bicara ada 1020 sampai 30 orang yang berumur itu. Nah, tinggi badan normalnya itu sekitar 68%. Jadi yang berada di kisaran ini plus minus 1 standar deviasi itu ada 68%. Jadi sekitar 680 orang. Nah, kalau ada yang lebih besar lagi, yang ini itu 95%. Jadi antara 68 sampai 95 itu sekitar 20%-an. Bolong ini tengah-tengah nih 20%. Nah ini. Nah kalau mu min 3 standar deviasi itu hampir semua 99%. Jadi ini yang disebut dengan tadi ya ini. Ya, jadi hitungan ini tuh apa sih? Jadi orang-orang normal itu kisarannya bukan orang normal ya, artinya yang mempunyai karakteristik yang normal itu adalah sekitar 68 orang, 68%, 68 orang. Jadi kalau Anda kenapa ya gue nggak pernah ketemu orang yang tinggi banget ya? Iya karena 68% inilah orang-orang yang normal dan ini hampir setiap hari Anda ketemu. Ya, orang-orang normal ini. Nah, ada yang tinggi banget nih ya, yang lihat nih, yang jaraknya di sini. Tapi ini kan kecil sekali. Kemungkinan Anda ketemu ya, karena ini sedikit. Ya, jadi yang banyak tuh yang ini, yang tengah ini, yang normal-normal aja. Ya, itu. Nah, sekarang ada yang coba dilihat ya judulnya. Judulnya saya kasih normal probability distribution. Nah, ini yang disebut normal probability distribution. Tetapi ada lagi yang disebut standar normal probability distribution. Bentuknya itu sama seperti tadi, tetapi dia mempunyai rata-rata 0 dan standar deviasinya itu 1. Nah, makanya ini disebut standar normal probability distribution. Jadi ada distribusi yang standar, ada distribusi yang biasa. Nah, yang standar tuh yang ini.
Nah, apa bedanya antara yang tadi dengan yang ini? Nah, perhatikan, yang pertama adalah min-nya itu 0. Dan standar deviasinya itu 1. Nah, yang tadi gimana, Bu? Nah, Anda lihat aja sini. Nah, nih. Standar deviasinya bisa macam-macam. Ya, kemudian Anda lihat lagi min-nya bisa macam-macam. Kalau yang tadi itu min-nya 0, harus 0, standar deviasinya 1. Kalau ini min-nya macam-macam, boleh any value, bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Ya, standar deviasinya itu boleh macam-macam. Nah, itu yang harus diperhatikan, standar dengan yang biasa. Nah, sekarang yang berikutnya lagi apa? Yang berikutnya lagi adalah garisnya ini, garis bilangannya ini adalah nilai Z. Kita sudah pernah belajar mengenai Z, ya, standardize, ya, standardize itu nilainya Z. Nah, yang tadi nilainya apa? Yang tadi nilainya X, bukan Z. Ini X. Ya. Kita lihat ini X. Jadi itu bedanya antara normal probability dengan standar normal probability. Nah, jadi kenapa sih kok pakai normal probability dengan standar normal probability? Karena ya untuk yang kasus kita yang continue ini, mau tidak mau untuk menyelesaikannya kita harus melihat tabel. Nah, tabel itu dibuat berpedoman dengan standar normal ini. Ya. Nah, itu. Nah, mari kita lihat. Bagaimana nilai kita dikonvert ke Z atau Z. Nah, ini caranya konvertnya ini. Ya. Jadi Z itu adalah berapa jauh X dari rata-rata. Nah, contohnya gimana ini? Ini adalah tinggi badan. Jadi kita mengcompare X dan Z. Ya. Ini tinggi badan. Tinggi badan orang pertama 167, orang kedua 174, orang ketiga 161, dan orang keempat 157. Nah, kemudian mu Anda tahu. Misalkan ini mu Anda tahu dari penelitian, dan Anda ambil dari data penelitian sebelumnya, misalkan seperti ini. Mu Anda tahu, standar deviasi populasi Anda tahu. Dari nilai X ini, Anda konversi ke Z. Jadi, ini pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini tadi. Nih. X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Jadi ini. X-nya adalah 167. Mu-nya adalah 164,5 dibagi 7,41, yaitu standar deviasi. Dapatnya 0,34. Artinya apa sih? Jadi arti nilai Z ini 0,34 itu artinya tinggi badan 167 cm itu jaraknya 0,34 dari standar deviasi. Jadi berada di atas rata-rata. Ya.
Di atas rata-rata sebanyak berapa? Sebanyak 0,34 standar deviasi. Nah, sama dengan 174 begitu juga. Jadi 174 itu jaraknya 1,28 standar deviasi di atas rata-rata. Nah, sedangkan yang 161 itu jaraknya 0,47 standar deviasi di bawah rata-rata. Loh, kok Bu bisa di bawah? Lihat tandanya, ini minus. Kalau dia memiliki tanda minus nilai Z itu berarti dia berada di bawah rata-rata. Ya, jadi arti dari angka Z itu adalah yang ini. Nah, yang 157 Anda bisa kerjain sendiri lah. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau saya petakan ya, di dalam kurva, jadi Anda lihat di sini, ini kurvanya. Ya, kurva saya emang jelek ya, jadi harusnya simetris ya, ini nggak simetris, tapi oke lah. Nah, kurva yang pertama itu mu-nya adalah, kurva yang pertama ini kayaknya agak, oke. Kurva yang pertama itu mu-nya adalah di sini. 164,5. Ibu dapat dari mana sih ini? Ya, pura-puranya nih ya, misalkan dapat mu-nya 164,5. Jadi ini adalah kurva normal probabilitas karena satuannya masih X. Tinggi badan atau sentimeter. Jadi ada yang tingginya 161, dapat dari mana Ibu? Ini pura-puranya kita ngukur orang 161. Ada yang tingginya 174, ini yang 174 nih, tuh ya. Nah, kemudian 161 dan 174 itu kita konversi menjadi Z. Dapatnya minus 0,47. Nih, 161 itu dapatnya minus 0,47. Sedangkan yang 174 dapatnya 128. Nih 1,28. Nah, jadi ini yang kedua, sumbu yang kedua ini adalah Z. Jadi Anda lihat tadi ini yang bawah ini itu adalah standar normal probabilitas, sedangkan yang atas itu adalah normal probabilitas. Seperti itu. Jadi nilai X ini kita konversi menjadi nilai Z. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Jadi nilai X itu kita konversi menjadi nilai Z. Pertanyaan sampai sini? Sebelum saya teruskan. Nah, itu. Jadi kenapa Bu garisnya nggak putus? Ya seperti yang dikatakan tadi, tinggi badan itu kontinu. Tapi kan sentimeter. Iya, itu kan kalau kita menyebutkan atau mengukur secara dalam tanda petik secara kasar. Tapi kalau memang ukurannya benar-benar valid, benar-benar bagus, itu sama-sama. Misalkan Haikal dengan Raka sama-sama tingginya 174, pasti ada bedanya. Yang satu 174,1 misalkan, mungkin yang satu lagi 174,25. Nah biasanya karena kecil banget itu kita abaikan, tetapi secara perhitungan yang benar itu kontinu, nggak ada atau jarang banget kita menemukan orang yang 174 persis. Gitu. Nah, anggaplah sekarang mungkin kalau tinggi badan agak ini ya, agak nggak jelas. Coba sekarang umur. Berapa sekarang umur Anda? Anda tingkat berapa sih sekarang? Semester berapa? Semester 2. Ya, semester 2. Semester 2 itu kalau nggak salah sekitar 18. Ada yang 19?
Banyak yang 19 atau yang 18? Nah, sama-sama 19, sama-sama 18, pasti beda hari, beda jam. Oke, mungkin ulang tahunnya sama, tapi jamnya mesti beda. Menitnya beda. Detiknya beda. Nah, kalau kita memang mau ngukur sebenarnya itu enggak 17 doang. Atau enggak 18 tahun doang. 18 tahun, sekian bulan, sekian hari, ya enggak? Nah, itu juga dalam garisan nggak terputus. Gitu. Kalau cuma nyebutin 18, 19, 20, ya garisannya bolong-bolong. Nggak ada 18,5 kalau begitu. Nah, secara kalau continue itu 18,5 ada 18,5 tahun, berarti 18 tahun tepat 6 bulan gitu. Itu pun juga pasti ada beda-beda jam. Itu kalau memang mau secara teliti, ya. Jadi ini adalah compare antara X dan Z. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Nah, ya. Nah, sekarang kita akan menghitung probabilitas. Jadi lihat di sini probabilitas itu ini adalah fx, ini adalah x. Ya, ini probabilitas yang kiri, ya. Yang x itu adalah yang tadi itu yang 170 cm yang. Nah, note that the probability of any individual value is 0. Jadi perhatikan kenapa kita tidak dalam continue ya, tidak meminta atau tidak mungkin menyebutkan berapa probabilitas menemukan tinggi badan 150. Itu hampir 0. Kenapa? Dari 1.000 orang yang Anda teliti, ya, yang Anda ukur tinggi badannya, itu menemukan probabilitas satu orang dengan tinggi 150 misalkan itu 0. Kenapa? Yaitu tadi karena kemungkinannya sangat kecil, ya. Itu baru 1.000. Bagaimana kalau populasi kita 1 juta, 5 juta dan seterusnya. Jadi yang sebetulnya tinggi badan tepat 150 itu jarang banget ditemukan. Ada Bu, ada, tapi jarang banget. Nah, makanya untuk continue, untuk random variabel yang continue, itu biasanya kita mempergunakan interval. Ini jarak antara A ke B. Jadi Anda boleh menuliskan lebih kecil sama dengan atau lebih kecil saja boleh. Jadi kita mencarinya dalam interval tertentu. Nah, berbeda dengan tadi kemarin. Ya, jadi kalau tadi atau kemarin itu intervalnya, ya, intervalnya itu boleh satu-satu. Nah, coba ya kita lihat. Kalau Anda lupa, nah, beda kan? Ini dilihat di sini, ya enggak? Kalau ini putus-putus, 0, 1, 2, 3, 4, gitu. Berapa orang yang memiliki 4 mobil? Probabilitasnya ini sekian. 0, berapa? Berapa probabilitas orang punya 3 mobil? Misalkan, 0,1. Berapa probabilitas punya 2 mobil, punya 1 mobil, tidak punya mobil? Jadi Anda lihat nih beda nih. Ini kayak tiang bendera. Sedangkan yang ini, ya, yang ini itu nyambung. Tidak seperti tiang bendera. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini yang disebut dengan continue. Bu, saya mau nanya. Itu grafiknya emang harus simetris gitu ya, Bu? Ya, kan seperti yang saya bilang.
Kalau kita misalkan meneliti populasi Jakarta, itu simetris. Jadi kenapa kita berasumsi itu simetris? Ya karena sekarang kita lihat, seperti yang saya bilang tadi, mayoritas yang kita teliti itu akan berada di sini nih, orang normal. Apa sih yang dimaksud orang normal? Ya kalau Anda seperti tadi, berapa sih tinggi badan sebetulnya untuk orang 20 sampai 30? Ya, kisarannya seperti ini. Jadi kalau Anda punya data rata-rata, punya data standar deviasi, dia cuma berkisar satu plus minus satu standar deviasi. Nah, orang yang ekstrim itu di sini. Jadi kalau dalam suatu populasi, anggaplah kita di Jakarta, berarti orang Indonesia ya, 20-30, umur 20-30, itu kalau Anda cari di jurnal kedokteran misalkan, kan tinggi badan tuh urusannya dokter tuh ya, tinggi badan normal berapa, tinggi badan nggak normal berapa, itu orang kebanyakan adalah 1-2 standar deviasi di sini. Ya, saya ambil 5 orang dari kalian ya. Raka, tinggi badanmu berapa? Mas, 171, Bu. 171. Ya. Oke, Bambang, tinggi badanmu berapa? Sama Bu, 171. Nah, sekarang yang cewek, Kadek, ada Kadek? Ada, Bu. Tinggi badanmu piro? 153, Bu. Oke, Kadek imut kayak saya. Oke, sekarang coba cewek lagi, Ifatul. Ada, Bu. Tinggi badanmu 100? 165. Oke, 165. Sekarang cowok lagi, satu lagi. Rana. Rana itu cewek apa cowok sih? Cewek, Bu. Oke, Rana tinggi badanmu berapa? Cewek? 153. Kemudian Reza, ada Reza Miftah? Oh, nggak ada. Ada, Bu. Oke, Reza berapa tinggi badanmu? 170, Bu. Nah, lihat Bambang, ada yang aneh tidak dari teman-temanmu? Anda umur 18. 18, 19 lah, mungkin antara 17, 18, 19. Ya, jadi teman-temanmu itu saya manggil 6 orang ya. Kayaknya kalau di dalam satu kelas juga nggak akan beda banyak. Jadi sebagian yang berumur antara 17 sampai 18 itu kisarannya seperti ini. Mungkin kalau Kadek sama Rana, ya kalau kita ngukur semua orang yang berumur 20 sampai 30, ya itu kemudian kita cari standar deviasinya, Kadek dan Rana itu mungkin berada di posisi minus 1 mu minus 1 standar deviasi. Jadi dia sekitar 150-an. Nah mungkin untuk orang, ada temanmu juga ada yang 175 ke atas? Ada, Bu. Apa? Berapa? Fabian 182, Bu. Nah, terus? Kan harus 181. Nah, kita lagi? Saya 177, Bu. Oke, nah ini ada yang 180 itu berada di sebelah kanan nih. Tetapi dia tidak lebih dari 180 something, berarti mu plus 1 standar deviasi. Jadi ini adalah orang-orang yang dalam tanda petik tinggi badannya normal. Untuk orang seusia Anda loh ya, maksudnya bukan untuk anak 5 tahun ya. Untuk orang ini adalah normal seperti ini. Nah, ada nggak yang lebih dari 190 misalkan? Ada, tetapi tidak banyak. Sehingga mungkin di kelas kita itu nggak ada. Karena dalam populasi itu jumlahnya persentasinya kecil. Probabilitas untuk orang seperti itu ketemu itu kecil. Jadi di sini. Ada nggak lebih dari 2 meter? Ada pasti. Ya kan? Anda kenal pemain basket yang lebih dari 2 meter? Siapa yang suka basket? Pasti ada. Di sini. Dia lebih kecil lagi.
Nah, jadi ya, kalau kita berbicara mengenai populasi itu semua nilai itu ada, tetapi biasanya nilai-nilai yang normal itu letaknya di sini. Kok gimana sih maksudnya Ibu nilai normal? Ya itu tadi, contohnya adalah tinggi badan orang usia Anda untuk orang Indonesia. Tentu saja kalau bicara tentang orang Amerika pasti agak beda ya, mungkin lebih tinggi. Nah itu yang disebut dengan normal. Kemudian misalkan income. Nah income juga nggak bisa disamaratakan dong antara tukang becak dengan CEO suatu perusahaan, ya beda. Nah misalkan income, misalkan pegawai negeri, misalkan golongan sekian, itu juga yang normal-normal yang di sini. Ada nggak Bu yang kaya banget? Ya ada di sebelah sini. Nah, tapi kita nggak tahu tuh ya gimana ininya. Nah, ini yang disebut dengan populasi. Nah, ingat ya Bambang, populasi itu tidak cuma 100-200 orang. Jadi kita bicara mengenai mungkin populasi suatu daerah, populasi suatu negara. Ya, populasi penumpang KRL. Waduh, berapa juta itu penumpang KRL? Populasi misalkan ternak sapi ya seperti itu. Jadi ada. Jadi ini yang disebut dengan distribusi normal. Nah, supaya penelitianmu itu berjalan, supaya rumus-rumusnya itu bisa dipakai dalam statistik, kita selalu berasumsi populasi kita normal. Karena kalau tidak, ya semua rumus nggak bisa dipakai. Lah, kok bisa begitu, Bu? Lah ya, karena ini ya, continue ini itu akan kita pakai sampai nanti semester 2. Sampai pelajaran statistik selesai. Jadi asumsi ini dan nanti kita akan belajar membaca kurva ini membaca tabel. Ini pedomannya adalah normal probabilitas. Jadi kita selalu menganggap kalau kita melakukan penelitian populasi kita normal, artinya semua kemungkinan itu ada. Meskipun yang beberapa kemungkinan itu keluarnya itu kemungkinannya kecil. Seperti tadi tinggi badan 2 meter. Ya mungkin untuk umur kalian tinggi badannya 130. Di kelas kita ada nggak yang 130? Sorry, ini cewek nih, ada nggak? Ayo. Nah, semua diem, nggak ada. Karena memang yang 130 itu ada, tapi sangat jarang ditemui. Contohnya misalkan siapa tuh yang kecil tuh yang bintang sinetron atau pelawak yang pendek, itu siapa namanya tuh lupa. Ya kan? Ada, tapi kan jarang kamu ketemu orang yang cebol seperti itu. Ya. Jadi apalagi mau tanya? Jadi itu ya, Bu, kalau misalnya meskipun dia aslinya itu right skewed, tapi kita asumsiin dia simetris. Nah, bagaimana kita akan ini ketemunya sebetulnya nanti kalau enggak di akhir kuliah ya kuliah kita ya maksudnya ya nanti ketemu di statistik berikutnya. Jadi kalau kita mengambil sampel itu sebaiknya sebanyak-banyaknya sehingga nanti akan terbentuk normal. Ya, kalau kemarin Anda sudah membuktikan di paper itu left skew, right skew ya. Nah, itu karena data yang Anda olah itu cuma 35, ya enggak? Ingat nggak kemarin 35 gitu. Nah, itu semakin banyak nanti data yang Anda ambil dia akan berubah menjadi semakin normal. Gitu. Makanya kalau penelitian ya kalau memang bukan kasus ya, case study itu ya datanya harus banyak-banyaknya. Ya tentu saja dengan kendala waktu dan kendala duit ya pasti. Gitu. Tapi usahakan itu sebanyak-banyaknya. Gitu. Oke. Pertanyaan lagi sampai sekarang?
Boleh satu lagi ya, Bu? Boleh. Kalau misalnya bentuknya kayak gini nih, kayak kalau dilihat kan simetris ya. Tapi min sama mediannya itu nggak sama kalau dihitung. Nah, itu disebutnya apa? Nggak sama. Bentuknya kayak gini, tapi kan agak miring dikit gitu. Tapi Iya, kelihatan sekilas. kan ada pedoman. Kalau minnya lebih gede dari median, mediannya lebih besar atau lebih kecil, itu left skew atau right skew kan? Hmm. Nah, Tapi itu light, berarti menceng ke kiri atau menceng ke kanan, tapi nggak ekstrim. Tapi tapi tetap itu tidak normal ya. Yang normal tadi itu adalah yang yang sama persis, yang min, median sama modus itu berada di satu posisi, itu normal. Sehingga kalau kita belah dua, itu kalau kemudian ditangkepin lagi, itu akan sama persis. Tahu kan, dibelah dua, kemudian kita rekatkan lagi kayak jari tangan kita ini kan, kita ini kan gitu kan, itu kan jadi nancep begini kan. Nah kan seperti ini. Nah kalau kita belah dua tuh antara sisi kiri dengan sisi kanan itu sama persis. Tapi kalau median dengan modus dan minnya tidak dalam satu posisi nggak akan sama. Kalau misalnya bedanya itu 0,01 misalnya. Kalau bedanya median kan misalnya 5 nilainya. Nah, min itu 5,001 gitu. Ya, kenapa? Itu disebutnya nggak simetris. Enggak, tetap enggak. Oh, tetap enggak. Oke, makasih ya, Bu. Yuk. Oke. Next. Oke. Kamu apanya pemain drummer itu, Syuman? Bukan. Bukan. Soalnya ada Syuman Jaya yang pemain drum, tahu kan? Saya nggak tahu. Terus ada dulu, jangan-jangan itu nenek kamu? Bukan. Pemain balet. Ada siapa namanya? Syuman Jaya juga. Oh iya, Bu. Oke, next ya. Jadi ini adalah sekali lagi kita tidak bisa menyebutkan satu saja, tidak bisa menyebutkan satu angka saja karena itu mustahil. Dari berjuta-juta kemungkinan kita memperoleh angka satu, kemungkinan keluar itu nggak mungkin. Makanya ini dikasih interval. Jadi yang penyebutannya itu harus dalam bentuk interval. Nah, berbeda dengan yang tadi berapa probabilitas menerima 7 tweet. Nah, itu bisa. Tapi kalau ini sekarang tidak bisa. Oke, nah sekarang jadi Anda lihat di sini ini adalah total areanya itu 1, ya kan? Kurva simetris, so half above min itu setengah. Ya, jadi half itu di atas min, separuh di atas min, separuh lagi di bawah min. Ya, tentu saja Anda lihat di sini ya. Ini kiri kanan itu kayak tadi ditanyain sama Bambang. Ini gimana kalau beda? Tetap menceng itu nggak boleh ya. Ini tetap 0 ya, harus 0. Skew-nya itu 0. Ya, selama dia tidak 0 itu tidak. Skewness 0. Ya, jadi skewness atau kemiringannya itu 0. Nah, kemiringan 0 ya harus sama. Ya, Anda lihat di sini. Jadi in normal probability ini Anda lihat harus sesuai dengan karakteristiknya. Karakteristiknya itu macam-macam, termasuk di dalamnya min, median, dan modus itu satu posisi. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Ini kita pakai Levin, tapi juga bisa pakai Anderson. Ya, jadi ini buku yang dipakai anak manajemen, ini buku yang kita pakai. Nah, ini yang disebut dengan tabel 1 halaman 978, cumulative probabilities for the standard normal distribution. Ya. Mari kita lihat buku, mari kita buka bukunya.
Nah, oke, nah kita buka halaman 978. Nah, di sini kita akan belajar membaca tabel terlebih dahulu. Ya. Seribu 10, Bu. Pinter gue. Thank you. Nah, ya, perhatikan di sini. Jadi kita mulai dari tabel 1. Ya, tabel 1. Nah, yang pertama adalah camkan di otak saudara bahwa apa yang kita teliti itu satuannya macam-macam. Kalau kita meneliti tinggi badan, satuannya pasti sentimeter. Kalau kita meneliti mengenai profit, itu satuannya pasti mata uang. Kalau kita meneliti mengenai luas area, pasti satuannya meter persegi, hektar, dan seterusnya. Jadi satuannya bermacam-macam. Nah, yang akan kita pakai itu adalah standardized. Ya, standardized dari value kita, dari nilai yang kita peroleh. Seperti tadi, tinggi badannya si X 174 cm. Tinggi badannya si Y 161 cm. Bukan itu yang kita pakai, tetapi yang kita pakai adalah nilai yang kita ubah menjadi Z. Jadi sekali lagi Z itu adalah nilai dari penelitian kita yang sudah distandarisasi. Kenapa pakai nilai Z? Karena kita mempergunakan kurva standar normal probabilitas, bukan normal probabilitas saja, tetapi ada kata-kata standar normal probabilitas yang rata-ratanya itu 0 dan sumbunya ini itu Z. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Jadi sekali lagi jangan bingung. Jadi semua yang Anda peroleh, rupiah, kilogram, sentimeter, tahun, itu kita ubah semua menjadi angka Z terlebih dahulu, baru nanti dicari probabilitasnya lewat tabel 1 atau tabel Z. Ya. Nah, tadi juga kita sudah belajar. Dalam mencari Z itu kita bisa menemukan angka positif, bisa menemukan angka negatif. Ya kan? Kalau negatif pasti di sebelah kiri 0. Jangan rancu ya. 0 itu sebelah kirinya kalau garisan pasti negatif. Sebelah kanan positif. Nah, jadi Z kita lihat di sini itu berada di sebelah kiri 0. Tabel 1 yang di halaman ini itu khusus untuk Z yang nilainya negatif. Lihat nih di sebelah kiri ini negatif. Nah, tabel 1 yang di halaman berikutnya itu adalah untuk Z yang positif. Lihat nih positif Z-nya. Siapa nggak ngerti sampai sini? Nah, jadi dia berada di sebelah kanan dari Z. Oke? Nah, contoh sekarang. Sebelum contoh. Tengah ini ya.
Jadi tengah ini semua sampai ke bawah, bukan tidak termasuk yang Z yang kiri ini ya, tapi yang tengah ini adalah probabilitas. Jadi kalau 0,0013 itu sama dengan probabilitas sesuatu 0,0013 probabilitas. Nah kalau Bu boleh nggak dikonversi menjadi persen ya, tinggal dikali 100. Misalkan 0,0123 ini adalah 1,29%. Ya, ini 0,0129 itu 1,29%. Jadi angka di sini itu adalah angka probabilitas. Ya. Nah, kemudian angka yang di sini apa nih yang di atas? Yang di atas itu adalah desimal kedua. Jadi 0,300 itu adalah ini. Ini. Nah, kalau kita mencari minus 2,93 itu yang ini. 2,93. Jadi desimal kedua. Siapa yang nggak ngerti lagi sampai sini? 2,09 itu ini. Ya. Ya. Jadi ini adalah yang di atas itu adalah desimal keduanya. Yang di bawah itu Z-nya. Kalau Anda punya pecahan lagi, berarti tinggal lihat yang di atas. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Ya. Minus 1,45. 1,4 itu berada di sini. Nah, 5-nya adalah yang di sini. Kok bisa, Bu? Lah iya ini. Ini 5. 1,45. Ya, jadi ini adalah angka probabilitasnya yang di tengah ini. Nah, sama juga dengan yang ini. Ya, sama hanya yang tadi ada minusnya, yang di sini tidak ada minusnya. Dah? Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Nah, kemudian areanya yang mana kalau begitu? Ingat, kurva ini adalah kurva yang di dalamnya ada probabilitasnya, di mana jumlahnya adalah 1. Semua ini jumlahnya 1. Nah, kalau begitu, angka yang di sini itu area yang mana? Angka di sini itu adalah area yang abu-abu ini. Jadi kalau ini dia memberikan contoh. Minus 0,85. Jadi Z-nya, ini saya tambahkan. Jadi Z-nya itu misalkan minus 0,85. Ya. Z-nya minus 0,85. Jadi Z-nya yang kita cari itu adalah minus 0,85. Nah, ya sudah, kita tinggal cari. Areanya berapa? Ya. Kumulatifnya di sini berapa? 0,85. 0 ya, 0,8 cerut 5-nya ini. Ya enggak? Kita hapus dulu yang ini. Pada bingung. Nah, 5-nya yang mana? Ya udah tinggal turunin aja nih. Nanti ketemu nih. Cerut. Ini. 0,1977 atau 19,77%. Area mana yang? Areanya adalah yang ini. Nih. 0,1977. Nah, siapa yang nggak ngerti? Jadi ini adalah area Z ke kiri. Jadi lebih kecil sama dengan 0,85. Itu adalah sebesar ini. Ya. Nah, kemudian sama yang kalau yang apa namanya?
yang positif, ingat selalu, jadi tidak berubah ya pengertiannya, areanya Z ke kiri. Nah, kalau yang ini 1,25, mana nih 1,25? Ya sudah. 1, mana 1? 1,2. 1,25. Cerut ini. Nah, 1,25. Kita ketemu yang ini. 0,8944. Nah, 0,8944 itu mana? Ini Z-nya adalah 1,25. Nah, 0,8944 itu mana? Ya sini. 0,8944. Yang mana? Ya ini semua area yang diarsir abu-abu. Sekali lagi, Z ke kiri. Semua. Z ke kiri. Ingat ya itu ya. Z ke kiri. Z ke kiri. Jadi ini menghitung area Z ke kiri. Ini menghitung area Z ke kiri. Siapa yang nggak ngerti sampai sini? Ya. Jadi ini cara membaca tabel. Dan saya minta tentu saja e-booknya harus dibuka setiap saat untuk kita membahas kontinu. Kecuali Anda bisa menghafal tabel. Nah, itu lain lagi. Kalau bisa menghafal tabel, ya monggo. Ya, pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita lihat. Sini. Saya kembali ke PowerPoint. Ya. Nah, ini tadi contohnya adalah ini. Kurang dari 2. Z kurang dari 2. Berarti Z-nya 2 ke kiri. Selalu ya. 2, Z-nya 2 ke kiri. Berarti ini yang merah. Itu adalah yang ada di tabel. Tabel berapa? 0,9772. Nah, ini adalah cara mencarinya tadi yang sudah saya jelaskan. Ya kan? Nah, coba sekarang ini adalah contoh soal. Nah, sekarang kita punya atau Anda diminta mencari probabilitas Z antara 187 sampai 20. Silahkan. 187 minus itu berarti di kiri dari 0. 2 itu di kanan. Nah, kalau begitu, area yang dicari itu area mana? Saya sudah membagi dalam 4 area, A, B, C, D. Yuk, areanya yang mana? Antara minus 187 sampai 2. Oke, mana? B dan C. Oke. Yang lain, benar nggak? Area yang saya cari yang mana? Ada yang jawab tadi B dan C. Ada yang protes? Nah, coba kita lihat sekarang. Area B dan C. Berarti ada apa namanya? 2 area yang harus kita cari. Oke. Tahap pertama itu adalah kita harus melihat tabel. Jadi Z sama dengan minus
1,87 itu di tabel berapa? Yuk. Kemudian ada Z sama dengan 2 itu di tabel berapa? Silahkan dicari. Minus 1,87. Saya juga cari, coba beda enggak antara Anda dengan saya. Minus 1,87 dulu. 0,307. 1,87 0,307. Jadi yang untuk belum buka tabel nggak bisa kerjain loh ya kalau tanpa tabel ya. Oke, ini area mana, Bambang? Area yang A. Oke, ini area A. Oke, next. Sekarang yang ini. Z sama dengan 2. Area mana? Kok area mana? Berapa? Z sama dengan 2. Berapa? Cari di tabel dulu. Z sama dengan 2. Di tempat yang positif ya. Berapa? Yuk. 0,9772. Oke. Nol 0,9772. Ini area mana? A, B, C, Bu. Ya. A plus B plus C. Jadi untuk mencari area yang B dan C itu bagaimana caranya? Ayo, gimana caranya? Z yang Dikurangin, 2 Bu. kurang. B. Dikurangin. Yang mana dikurangin? Yang area yang Z-nya sama dengan 2 sama dengan yang Z sama dengan 1,87. Ya. Jadi 0,9772 kita kurangkan dengan 0,030. Jadi ketemu deh area B dan C. Jadi area A plus B plus C dikurangi dengan area A. Itu ketemu area B dan C. Oke, sip. Ada pertanyaan yang lain? Ya, ingat tabel itu adalah Z ke kiri. Jadi jangan sampai lupa, apapun juga letaknya Z ke kiri. Oke? Jadi Z ke kiri, Z ke kiri, Z ke kiri. Selalu. Nah, pertanyaan dari sini? Oke. Nah, sekarang yang ini coba. Saya sudah bagi menjadi Z. Karena semuanya positif ya, berarti di sebelah kanan dari 0. Yang satu, jadi antara 2 sampai 2,78.
Ya. Areanya yang mana? A, B, C, D. Yang kita cari yang mana? Antara 2 dan 278. Berarti area mana? C, Bu. Hah? C. Apa, Mas? C, Bu. C. Ya. Oke, area C. Nah, sekarang kembali lagi sama seperti tadi. Cara mengerjakannya. Sekarang bagaimana kalau Z-nya itu 2? Tadi udah dicari ya. Z2 itu di tabel adalah 0,9772. Area mana nih? Sembilan 9772 area mana? A sama B. Hah? Area A dan B. Ya. Ini adalah area A plus B. Oke. Nah, sekarang kalau Z-nya sama dengan 2,78. Dapatnya berapa? Silahkan dicari di tabel. 2,78. 0,9773. 9973, Thomas. Bener ah? Iya, Bu. 9973. Ya. Jadi dapatnya 0,9973. Sebentar. Nah, jadinya ini area berapa? Yuk, Mas, area piro? 9973 ini. Atau area yang mana? Bukan area piro, area yang mana? Z ke kiri. Jangan lupa tuh. Z ke kiri. Berarti area mana? ABC, Bu. Ya, area ABC. A plus B plus C. Oke. Nah, kalau begitu, untuk mencari area C, jadinya bagaimana? Area C jadinya bagaimana? Dikurangin lagi, Bu. Yang 9973 dikurang Yes. 9772. Nah, seperti itu. Jadi ingat, sekali lagi kita hanya boleh berngomong antara ini dan ini, atau lebih kecil atau lebih besar. Ya, kalau ini antara ya. Nah, ini ada di atas itu juga ada contoh ya, lebih kecil 1,5 berarti area A dan B. Kan lebih kecil 1,5 itu kan area A dan B. Nah, ini tinggal cari di cari di tabel. Lebih kecil sama dengan 1 berarti ini juga area A dan B. Ini juga bisa dicari di tabel. Nah, kalau yang ini itu lebih besar, minus 23 berarti area B dan C. Ya. Jadi seperti ini. Ya, ini lebih besar. Jadi tidak ada sama dengan, nggak ada. Selalu sama, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih, ya seperti itu. Jadi antara juga boleh. Ya, tetapi dia harus berbentuk interval. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita sudahi. Ingat, minggu depan tetap harus
buka tabel, jadi jangan sampai apa namanya tabelnya dilupakan karena nggak bisa ngerjain tanpa tabel. Ya, nah itu kemudian minggu depan sebelum kuliah kita akan kuis yang discrete, ya, discrete probability. Oke, kecuali ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Oke, saya kira kalau tidak ada, kita akhiri. Oh ya, sebentar. Absen lagi ya. Yusran hadir Bu yang tadi. Iya, makanya. Dani ada nggak Dani? Dani? Oke, Dani nggak ada. Jibal ada ya? Hadir, Bu. Ya. Kemudian Reval? Hadir, Bu. Ya. Reval. Terus Reza? Hadir, Bu. Yusran ada ya? Oke. Sekali lagi Dani. Dani ada nggak? Oke, nggak ada. Oke. Saya kira itu aja. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat siang. Selamat siang Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.